Halo semuanya, selamat datang di channel Xiaoyuan 1167. Di video kita kali ini kita bakalan membahas tentang cara buat diorama ya untuk kebutuhan toy fotografi. Buat teman-teman yang suka dengan toy fotografi, tonton video ini sampai selesai. Let's go. Oke, teman-teman. Sebelum kita bahas, kita akan setup dulu supaya kalian tahu ya hasil akhirnya itu dioramanya kelihatannya seperti apa. Nah, nanti kalau udah beres di setup, di setting, nanti baru kita akan bahas bagian detail-detailnya, proses pembuatannya itu seperti apa. Biar kalian bisa ngikutin atau belajar nanti di rumah ya. Kita kesampingkan dulu untuk barang-barang yang nggak pentingnya. Kita mulai setupnya dari alasnya dulu nih teman-teman ya. Nah, ini belakangnya ini polos ya. Nah, ini saya pengen nyeritain ini alasnya ini dari besi ya, kerangka besi gitu teman-teman, yang biasanya suka ada di pesawat-pesawat luar angkasa. Karena ini saya kan pengen ceritanya tentang space ya, luar angkasa. Jadi itu kan figurnya saya juga nyiapin dari Alien Xenomorph nih teman-teman. Nah, jadi dia ada di pesawat, di hanggar. Jadi dia nanti nyerang gitu ya ke karakter utamanya. Nah, ini alasnya ini nyeritain bahwa ya di bawahnya itu dia besi. Oke, ini buat setup backgroundnya teman-teman. Ini saya pakai dari pembatas buku. Sebenarnya kalau mau juga boleh ya, bisa pakai box atau pakai penghalang gitu biar dia bisa berdiri, tapi biar lebih gampang saya pakainya pembatas buku. Nah, kita butuh 3 ya. Nah, selanjutnya ini di bagian ini saya tempatkan untuk background nih teman-teman ya. Kita taruh di sini yang paling belakang. Ini diorama yang saya buat nggak permanen ya, ini semi permanen. Kenapa semi permanen? Karena bagian-bagian dioramanya ini bisa saya pakai nanti untuk diorama temanya yang lain nih teman-teman. Jadi bisa dibongkar pasang. Oke, kayak begini. Terus di bagian yang ini, bagian samping kanan, kita pakai ini nih teman-teman. Nah, oke. Nah, udah mulai kelihatan ya bentukannya ini tema-temanya seperti apa. Nah, setupnya udah beres, cuman bagian settingan tentang detailnya ini masih kosong. Nah, saya di sini pakai pipa nih ya. Biasanya kan kalau di luar angkasa itu suka ada pipa-pipa yang gede gitu ya, kabel yang rumit-rumit. Nah, ini saya pakainya kayak begini nih teman-teman. Nah, karena kalau di film Alien itu jarang ya pakai kapal yang bagus kayak film Star Wars. Jadi kenapa ini saya pakai efek-efek karat nih. Nah, ini pipanya nih ya, aksesoris pipanya kita pasangin aja. Nggak ribet ya, nggak harus dicolokin, nggak harus dipasangin atau gimana, tapi tinggal ditaruh aja nih teman-teman. Oke, selanjutnya saya pakai figur Ellen Ripley ya dari film Alien Xenomorph. Nah, saya pengen pasangnya dia lagi tiduran karena dia udah diserang sama aliennya nih. Nah, dia jadi kayak lagi kaget gitu nih teman-teman. Oke. Dan selanjutnya kita pakai Alien Xenomorph-nya kita taruh. Kenapa warna putih? Karena yang saya pakai ini aliennya yang temanya ini prototype nih teman-teman. Karena kalau alien yang hitam itu alien yang udah jadi ya, yang udah fix. Oke, setupnya udah beres. Mungkin kalian bisa lihat nanti fokusnya lebih detailnya seperti apa. Oke, tadi ada yang ketinggalan, ada detail yang ketinggalan ya. Tadi ada ini nih, pipa ini
dan ada figur kucing oranye nih. Karena kan kalau di film Alien yang pertama itu si Alan-nya itu kan punya kucing oranye nih yang suka dikejar-kejar, susah ditangkap ya. Nah, saya taruh figurnya di sini, teman-teman. Nah, setelah setupnya udah beres, kita akan bahas tentang proses pembuatan ya diorama ini. Kalau teman-teman mau bikin itu seperti apa sih caranya, atau enggak bahan-bahan yang bisa didapetin seperti apa? Oke, kita akan bahas tentang proses pembuatan bagian alas dioramanya nih teman-teman. Nah, alas dioramanya ini kan saya pengen memperlihatkan kerangka besi ya. Nah, sebenarnya kerangka besinya ini saya buat itu dari bahan plastik nih teman-teman. Ini bekasan dipotong dari diorama ini ya. Nah, bahan plastiknya ini saya dapetin dari sarang lebah. Kalian bisa beli di Shopee ya. Nah, sarang lebahnya ini kita bisa manfaatin sebagai hanggarnya diorama kita. Jadi kita pengen memperlihatkan tema-tema pesawat ya yang menggunakan kerangka besi. Nah, ini kita bisa manfaatin pakai sarang lebah ini nih, teman-teman. Nah, kalau udah beres, kita udah punya sarang lebahnya, kita cat pakai cat semprot ya. Saya pakai catnya udah berapa 3 lapisan mungkin. Yang pertama cat silver ya untuk alasnya, untuk dasarnya. Terus yang keduanya saya pakai teknik black wash ya, teman-teman. Black wash di sini dia kita campur pakai air yang banyak ya supaya si catnya itu dia encer dan mudah dihapus, teman-teman. Nah, teknik black wash ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan efek kesan kotor ya pada diorama yang kita buat. Kalau udah dicat teknik black wash, nah nanti kita pakai tisu. Nanti tisunya itu tinggal ditap-tap aja, kita lap bagian-bagian dikitnya ya, jangan semuanya sampai bersih. Nah, biarkan aja sisa-sisanya pada nempel. Kalau udah beres, nanti dia akan terkesan efek kehitaman atau lebih gelap, ya. Jadi nggak terlalu ngejreng. Nah, kalau udah beres, lagi tahap selanjutnya kita memberikan efek kesan karat, ya. Si karat ini kita menggunakan warna coklat, ya, teman-teman. Kalau udah beres, tekniknya sama, ditap-tap lagi pakai tisu. Nah, kalau udah dikiranya cukup, nah itu udah berhasil nih, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas bagian dindingnya ini nih teman-teman ya. Jadi di bagian dindingnya ini, backgroundnya ini saya ambil dari alasnya itu papan MDF teman-teman ya. Saya tadi lupa jelasin, alasnya juga dia terbuat dari papan MDF, papan kayu nih. Ini mudah juga bahannya, bisa kalian dapetin ya. Mau belanja online atau langsung ke toko-toko, biasanya juga bisa didapetin. Terus kalau udah ada papan MDF-nya, ya, kalian butuh untuk efek kesan seng-seng gitu ya, seng-seng apa ya, yang kumuh-kumuh gitu. Nah, ini didapetin dari potongan karton nih, teman-teman. Kartonnya pun juga ada, kalian bisa dapetin juga. Kalau saya itu waktu itu dapetin di Shopee, teman-teman. Nah, si kartonnya itu kita cat ya. Yang pertama itu catnya cat silver, terus yang bagian sini saya pakai cat warna hijau, teman-teman. Nah, kalau udah efek sengnya itu terserah kalian mau kayak gimana. Nanti mau ditambahkan mungkin efek karat-karatnya, mau pakai warna oranye, pakai warna kuning. Terus sama juga saya pakai black wash ya. Jadi biasanya dilumurin dulu pakai cat warna hitam, terus nanti ditap-tap pakai tisu ya. Kalau udah beres, saya pakai efek karatnya ini pakai krayon nih teman-teman. Jadi krayonnya saya pakai warna kuning dan oranye. Nah, selebihnya ini ya saya pakai warna hijau, ada warna kuning ya. Karena sengnya ini ya saya pengen lebih bervariatif aja. Nah, kalau udah beres, nah kita bahas bagian sini nih. Nah, ini ada yang warna silver ya. Selebihnya ini yang hijau ini karton kan. Nah, kalau yang silver ini sama, ini dari plastik ya, yang biasa dipakai untuk ternak sarang lebah nih teman-teman. Jadi saya beli paketan yang ini sama yang bawahnya nih, sama yang alas. Nah, jadi diambil dari bahan sarang lebah. Nah, ini sama ya, dicatnya pakai teknik black wash. Jadi kalau udah di silver, kalian pakai teknik black wash, terus dikasih efek-efek karat ya. Saya pakai toolsnya itu dari Spidol Gundam, teman-teman, yang khusus buat memberikan efek karat. Nah, kalau udah beres,
kita bahas bagian pipanya nih, ya teman-teman. Pipanya ini saya buat dari mainan pipa nih teman-teman. Mainan pipanya ini buat anak kecil nih. Oke, saya ada nih ya bahan mainannya. Nah, ini bekasnya nih teman-teman yang saya punya ya. Jadi ini biasanya mainan ini puzzle buat anak-anak ya, usia dini. Nah, makanya warnanya cerah. Nah, ini bisa dimanfaatin sebagai detail diorama yang kita inginkan. Nah, seperti biasa, saya juga pakai tekniknya nanti dicat silver dulu, terus di black wash, ya, terus di tap-tap, ya. Kalau udah hitamnya udah cukup, baru kita pakai efek kesan karatnya, ya, pakai warna oranye atau warna coklat. Nah, seperti itu aja diulang-ulang biar memberikan efek kesan karat. Nah, kalau udah kita lihat detail bagian si pipa yang panjangnya nih ya. Pipa atau kabel lah gitulah. Nah, ini dari pipanya untuk akuarium nih, teman-teman. Kalian bisa manfaatin ya, proses pewarnaannya juga sama ya, seperti biasa. Pokoknya teknik black wash itu sangat penting di bagian diorama. Karena untuk memberikan efek kesan realistis ya. Jadi nggak kelihatan ngejreng banget warnanya. Dan yang terakhir, saya pakai ini teman-teman ya. Ini untuk file buku ya, biasanya untuk file naro-naro berkas gitu di kantor. Nah, saya pakai ini. Terus ya biasa ini saya pakai cat silver aja, nggak pakai teknik black wash. Karena awalnya ini saya mau pakai untuk diorama Iron Man. Karena kan Iron Man itu dia itu bagus ya, nggak terkesan karat-karatan. Nah, nanti saya ada footage-nya pas waktu proses pembuatannya. Oke, dan yang terakhir ya, di sini ada tulisan-tulisan ini kita dapetin dari stiker nih teman-teman. Stikernya pun juga ada yang jual, itu di Shopee juga saya dapetin. Dan stikernya ini banyak nih teman-teman ya. Nah, jadi ini kalian bisa enak nih. Jadi kalau mau bikin diorama lagi, stikernya udah siap sedia nih kalian. Dan stikernya ini saya taruh di bagian karton duplek ya. Jadi dia biar kelihatan tebal gitu, nggak terlalu tipis. Jadi mungkin settingan dan dioramanya ini ya udah siap, udah beres dan udah jadi ya. Nah, kalau kalian udah mau siap mau motret, udah pasti yang paling penting itu pencahayaan teman-teman. Karena saya di rumah ada studio kecil ya yang memang buat khusus untuk motret mainan. Tapi saya di sini saya bawa lampunya aja nih teman-teman. Nah, ini lampu dan tripodnya nih ya. Kalau di rumah biasanya saya pakai 2 atau 3 pencahayaan teman-teman. Nah, ini merek lampunya merek Ulanzi. Jadi kalau kalian mau setting, mungkin lampunya bisa dari atas ya, dari kiri atau dari kanan di sini. Nanti footage-nya juga saya akan perlihatkan supaya makin keren juga diorama yang saya buat ini nih teman-teman. Jadi nanti kalian bisa praktekin di rumah dengan barang-barang atau bahan-bahan yang seadanya. Atau mungkin misalnya kalian nggak punya, kalian bisa dapetin beli secara online. Dan saya budgetingnya ini mungkin kisaran harga 200.000 lebih ya untuk diorama ini. Tapi karena saya punya bahan-bahannya ngestok gitu ya di rumah, jadi ya saya budgetingnya ya tinggal beli-beli aja yang yang kurang ya, yang belum saya dapetin ya saya beli. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh langsung silakan di kolom komentar. Thank you yang sudah menonton and say goodbye. Thank you.